Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan teman-temanku yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Izinkan saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tantangannya di masa kini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dari ayat ini umat terbaik bukanlah umat yang paling banyak jumlahnya, bukan yang paling kaya hartanya, bukan pula yang paling maju teknologinya, tetapi yang beriman kepada Allah, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin rahimakumullah. Amar ma'ruf berarti mengajak pada kebaikan, seperti menjaga sholat, menghormati orang tua, menolong sesama, dan berakhlak mulia. Sedangkan nahi mungkar berarti mencegah dari segala bentuk kemungkaran, seperti kemaksiatan, pergaulan bebas, korupsi, narkoba, dan segala yang dilarang Allah. Namun, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di zaman sekarang tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan besar yang harus kita hadapi. Pertama, tantangan teknologi dan media sosial. Kita ini hidup di era digital, di mana informasi begitu mudah diakses. Media sosial yang seharusnya menjadi ladang dakwah justru dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, hingga konten yang menjauhkan manusia dari Allah. Disinilah kita harus pandai menggunakan teknologi sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kedua, tantangan gaya hidup modern. Banyak anak muda yang lebih bangga meniru budaya luar daripada menjaga akhlak Islami. Hedonisme, hura-hura, pergaulan bebas dianggap sebagai gaya hidup keren. Padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan kesederhanaan sebagai jalan menuju keberkahan. Ketiga, tantangan keberanian. Banyak orang tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi takut menyuarakan kebenaran, takut dicemooh, takut dikucilkan, bahkan takut kehilangan teman. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin rahimakumullah. Dari hadis ini kita belajar bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bisa kita lakukan dengan berbagai cara sesuai kemampuan kita. Kita bisa mengingatkan dengan perbuatan, dengan perkataan yang baik,
bahkan dengan doa di dalam hati. Yang penting, jangan sampai kita diam ketika melihat kemungkaran. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda Muslim? Pertama, gunakan media sosial sebagai ladang dakwah. Jangan hanya mengisi timeline dengan hal sia-sia, tetapi sebarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan motivasi Islami. Kedua, jaga akhlak dalam pergaulan. Jadilah pemuda yang tidak hanya pandai ilmu dunia, tetapi juga kuat dalam iman dan takwa. Ketiga, berani menegakkan kebenaran. Ingat, kebenaran akan tetap mulia meski hanya diikuti segelintir orang, dan kebatilan akan tetap hina meski diikuti banyak orang. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dari diri kita sendiri, dari keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Jangan menunggu besar untuk berbuat baik, karena setiap langkah kecil menuju ketaatan akan bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita termasuk umat terbaik yang selalu beriman kepada Allah, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sehingga Allah ridho kepada kita di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.